Antum bayangin kalau sekarang kita datang nih, kita dakwahin orang bilang jangan tahlilan, ya kan, nggak usah bikin acara-acara yang tidak pernah ada. Lu sekarang ustadznya terus gimana? Nggak ada yang ngundang dong. Oh iya. Kehidupan celengan kering. Kering gara-gara Salafi Wahabi. Jadi kita jadi masalah buat mereka gitu. Keberadaan kita ini jadi masalah. Dan juga subhanallah ada cerita. Wah. Sama persis seperti yang dibilang sama si Ustadz Ali Musri terjadi di sini di Kampung Ana di Madura. Wah, apa nih Ustadz? Wah, menarik nih. Apa nih? Ya, jadi omongannya Ustadz Ali Musri itu sangat benar. Gimana benernya? Jadi itu ada kejadian di tempat Ana, di Kampung Ana. Ada beberapa jamaah cerita sama Ana. Dan ya insya Allah orangnya sikoh lah, bisa dipercaya orangnya, cerita bohong lah. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Jadi kita di daerah ini kan pakai namanya TV kabel. Nah, si TV kabel ini dia murah harganya. Sebulan cuman bayar antara 35.000 sampai 50.000 lah. TV-nya tuh lengkap, bisa pakai acara TV-nya tuh lengkap. Termasuk di dalamnya ada TV Roja. Alhamdulillah di Kampung Ana, di daerah Ana itu sudah mulai dakwah salaf itu terkenal. Orang sudah tidak asing lagi lah sama yang namanya dakwah salaf. Karena berkat jasanya dari TV kabel tersebut, ada TV Rojanya. Oke. Si TV kabel ini itu dimiliki oleh salah satu Pak Kiai. Ownernya dari TV kabel ini, brand TV kabel ini. Betul. Jadi orang kalau mau langganan datanglah ke si anak buahnya Pak Kiai yang terima duit, ya bisnisnya Pak Kiai lah. Oke. Taib. Per bulan bayar kayak listrik, bayar air per bulan kan. Oke. Karena orang-orang udah mulai senang TV Roja semua, datanglah keluh kesah dari bapak kiai-kiai yang lain. Oke. Wah, ente hapus deh itu TV Roja dari TV kabel ente. Ini meresahkan masyarakat, bahasanya mereka gitu. Padahal masyarakatnya senang, bukan resah. Oh, oke. Jadi ada yang terganggu bisnisnya kayaknya. Ana tahu nih arahnya nih. Nah, Ya. bilanglah ke Pak Kiai si owner TV kabel. Antum hapus deh itu TV Roja, itu ya ganggu lah istilahnya gitulah. Dalam kurung lah, antum ngerti lah ganggu apa. Ya, oke, tanda kutip ya ganggunya ya. Kata si Pak Kiai, jangan yang punya TV kabel nih. Jangan, ini orang-orang langganan TV kabel Ana gara-gara si TV Roja. Oh. Kalau TV Rojanya Ana cabut, Ana yang terganggu. Masya Allah. Jadi kembali minkum wa ilaikum wassalamualaikum. Gitu. Ya, paham. Datang masuknya ke mereka, keluarnya ke mereka lagi, ya ujung-ujungnya ketemunya ya di situ juga. Gitu urusan Pendapatan rupanya. Itu katanya Ustaz Ali Musri, hafizahullah, itu betul 100%. Oh, Masya Allah. Ujung-ujungnya ke situ. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya lagi, sangat banyak ya, akhi. Banyak ya, Ustaz ya? Kayak Ustaz Khalid Basalama pernah cerita. Dan Ustaz-Ustaz yang lain. Ada yang terang-terangan ngomong, jangan ganggu bisnis kami. Ada yang gimana, macam-macam. Ya Allah. Ana nggak ngomong semua ya, cuman ini ada cerita yang datang dari orang-orang yang jujur gitu. Ya, urusan kantong lah. Kenapa gini loh Ustaz, Ana bingung ya, kenapa mereka itu nggak totali hijrah gitu loh. Dalam arti betul-betul hijrah ke pemahaman salafus saleh misalnya bilang seperti itu ya. Kenapa sih? Ya jadi kalau Anda mau tanya kenapanya ya itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Ana nggak tahu kenapanya gitu. Tapi yang jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada itu firqah. Jadi bukan firqah tapi ta'ifah. Ta'ifah itu kayak sekumpulan orang yang dia akan terus berjalan di atas manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya. Seberat apapun jalan itu, walaupun ada badai menerjang, badai menghadang, dia akan terus berada di jalan itu sampai datang hari kiamat nanti. Memang akan selalu ada orang-orang. Gangguan-gangguan, syubhat-syubhat itu akan datang. Banyak ustadz-ustadz yang dakwah salaf kena syubhat. Syubhat nanti masuk ke syubhat takfiri, masuk ke syubhat ambil baiknya, buang buruknya. Banyak. Tidak ada yang memastikan dia pasti benar gitu. Yang pasti benar itu bukan personilnya, bukan. Yang pasti benar itu manhajnya, manhaj salafus saleh itu yang pasti benar. Nah, kalau personilnya nggak
ada yang bisa jamin. Anak, nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi naudzubillah min dzalik, anak kepleset masalah ini, yang fulan kepleset masalah itu, semuanya akan harus dikembalikan ke jalan yang benar. Makanya itu gunanya saling mentahdzir. Tegur maksudnya baik-baik sama para asatidzah yang lebih mengerti. Tegur pakai apa? Tegurnya pakai dalil, bukan tegur menghina, ngece, ketawa-ketawa. Apalagi sampai menyebarin berita hoax ya Ustaz ya. Iya, fitnah bilang, bukan kalau Salafi Wahabi itu bukan pakai dalil, pakai dolar katanya. Kata bohong besar itu. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi ke Bogor, waktu ngisi di Bekasi, di tempat lain. Mantan-mantan ustadz Wahabi laporan ke saya. Saya tahu Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. 1 bulan itu $1.500, lumayan Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Bohong tuh Ustaz ya, yang katanya digaji 20 juta Ustadz Salafi. 1.500, waduh kalau 20 juta antum anak traktir setiap hari. Kan begitu katanya Ustaz, ya munculnya berita gitu. Dolar dari mantan katanya, mantan Wahabi katanya. Iya. Saya mantan katanya. Bohong, mana ada mantan-mantan, sudahlah. Kalau nggak senang sama kita ya udah bilang nggak senang aja, nggak cocok. Nggak usah bikin-bikin cerita palsu, dongeng-dongeng, jangan. Nah, karena begitu nanti spekulasi rame, wah followersnya tambah banyak. Iya ya, kenapa? Ya begitulah, begitu terus, nggak ada ilmiah gitu. Kan pernah debat juga tuh Ustadz ya, Ustadz Firanda ya sekubu sama Ustadz Zainal Abidin melawan beliau-beliau gitu kan. Di Batam waktu itu. Wah, terbantahnya luar biasa tuh ya. Ya di situ kalau mau nonton ada videonya di YouTube, nonton aja. Iya. Itu jelas di situ semuanya. Meskipun ya apa istilahnya Ustadz Firanda bilang sebenarnya tuh nggak mau bahas masalah itu. Perjanjiannya bahas masalah lain. Ternyata sudah dekat ke acaranya diganti temanya. Judul ya temanya. Ya seperti itulah mereka. Oh iya. Ustadz Ali Musri dijebak. Ya begitu kerjaannya. Repot kita. Makanya tuh satu. Terus gimana Ustaz ya? Maksudnya buat pemuda-pemuda yang terutama nih kan followers Ana gitu ya, biar nggak masuk ke guru-guru yang bisa dibilang pemahamannya menyimpang itu gimana ya Ustaz ya? Ya ini pertanyaan yang memang harus ada nih ya sebagai penutupan teleponan kita ini biar teleponnya bermanfaat. Kesimpulan dari apa yang kita bahas dari part 1 dan part kedua ini, kita sebagai orang yang bilang mau berjalan di atas manhaj salaf, yang pertama kita harus menuntut ilmu. Yang di Jakarta, yang selalu hadir kajian-kajian, kita menuntut ilmu, jangan bosen. Jangan yang kayak antum kemarin bikin pura-pura kangen katanya antum kan. Iya, kan begitu pura-pura, iya. Kedoknya mau nuntut ilmu, tapi yang ditonton bukan ilmu gitu. Pura-pura kangen, tulis status dan lain sebagainya. Nuntut ilmu beneran. Di Jakarta ada Jakarta Mengaji, ada banyak media-media yang yang kompeten dan insya Allah ustadz-ustadznya anak kenal dan anak yakin mereka bukan pembohong. Apalagi hostnya Bang Dery yang sah lagi kan apa coba? Masya Allah, Anda juga masih banyak belajar sama antum sama ustadz. Iya sama-sama belajar. Yang pertama yang utama itu belajar akidah. Ya betul. Kenapa kita gampang kena syubhat? Karena akidah kita ini belum mantap. Kurang belajar akidah. Ustaz Firanda bikin kajian akidah wasatiyah di YouTube lengkap, dari part 1 sampai yang kesekian. Didengerin, itu ilmu semua. Kalau belum paham 1 kali, dengerin 2 kali. Belum paham 3 kali, sampai 5 kali tidak apa-apa. Itu pondasi kita. Kalau kita goyah akidahnya, lemes, kena syubhat sedikit, bubar semua. Oh udah, bablas. Karena orang-orang dari kubu seberang katanya begini dan begitu. Gimana nih Salafi Wahabi? Goyang langsung, kenapa? Tak bisa bantah. Kenapa? Karena akidahnya lemah gitu. Masya Allah, itu benar Ustaz. Penyakitnya kaum muslimin zaman sekarang tidak mau belajar akidah. Kajiannya tuh kajian cinta-cintaan, baper-baperan, ya, rumah tangga, nikah yuk dan lain sebagainya. Cuma belajar akidah. Kajian akidah sepi. Oh iya ya, benar Ustaz.
Pusing katanya orang kajian akidah. Iya. Betul memang, tapi itu fondasinya kita. Dan juga salah satu akidah yang benar kita ini meyakini ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu sesuai teksnya. Tanpa sama kita dirubah-rubah, tanpa sama kita ditanya bagaimana, tanpa sama kita itu diserupakan sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu penting kita tahu. Contohnya seperti yang kita bahas di part yang pertama tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita lihat para salafus saleh, para sahabat, ada yang mentakwil atau tidak? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat, ada yang mentakwil? Nggak ada. Katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada sekitar 27 atau 28 kali Rasulullah ini menyebutkan hadis itu di tempat yang berbeda-beda. 28 sahabat meriwayatkan hadis ini, tahu sama hadis ini. Berarti Rasulullah ngomong itu bukan sekali, berkali-kali Rasulullah ngomong. Tapi tidak ada, sama antum jangan diartikan Allah turun ya. Ini maksudnya Allah turun itu rahmatnya yang turun, atau hidayahnya yang turun, atau malaikat yang turun. Apakah ada demikian? Tidak ada. Ya Allah, bener ya. Padahal beliau sahabat ya, kita yang jauh banget belum ada apa-apanya bilangnya begitu, Ustaz. Di komen Anda begitu soalnya, Ustaz. Nggak ada takwil-takwilan. Kita tidak boleh menyerupakan Allah sama makhluknya. Betul, 100%. Tidak boleh, haram. Laisa kamitslihi syai', kata Allah SWT. Allah itu tidak mirip sama makhluknya yang manapun. Ya. Jangan kita serupakan Allah SWT sama makhluknya. Itu penting. Kita juga nggak boleh tanya, kalau turun, gimana turunnya? Berarti begini dong, berarti begitu. Ada, itu juga nggak boleh. Takyif. Itu namanya takyif. Tanya gimana? Haram. Itu tidak boleh juga sama. Bagaimana perkataan Imam Malik yang sudah kita sebut di part yang pertama, wal kaifu majhul. Kaifnya gimana kita nggak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Kita harus imani itu. Sebagaimana datang pensifatan itu dari Allah dan dari Rasulnya, ya seperti itu kita terima. Kita imani. Gimana? Nggak tahu. Sama seperti hambanya? Tidak. Sama seperti makhluk? Tidak. Contoh yang lain. Allah memiliki tangan. Iya, betul. Antum mujassimah. Antum menyerupai Allah sama makhluknya. Loh, tunggu dulu. Katanya siapa kita menyerupai Allah sama makhluknya? Yang bilang Allah punya tangan itu Allah dalam Al-Quran. Yang jelas tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Kita nggak tahu seperti apa. Allah punya tangan, terus kita berarti samakan Allah sama hambanya. Afwan, Anda mau tanya, monyet itu punya tangan atau enggak? Ya punya, Ustaz. Punya. Terus antum mau bilang tangannya monyet sama tangan kita sama? Yang enak aja, enggak lah. Iya, sama. Kita bilang Allah punya tangan, cuma jelas berbeda ya. Semut mungkin punya tangan, semut punya kaki, apa berarti harus sama kita, sama makhluk? Ya. Antara makhluk sama makhluk saja perbedaan. Gimana makhluk sama Rabbul Alamin? Sudah jelas berbeda. Nah, ini berarti pentingnya tauhid itu terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu penting dipelajari ya, Ustaz ya? Pelajari sampai ngelotok kalau perlu. Syekh bin Baz rahimahullah dulu ngajar kitab tauhid itu habis diulang lagi terus sampai beliau mati, tidak berhenti bahas kitab tauhid. Yang bener, Ustaz. Bosan, antum bosan tidak usah hadir. Tetap dia terus jalan gas belajar kitab tauhid. Karena ya ini yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka, ya bagaimana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Kadang orang juga gitu, Ustaz, yang baru ngaji fokusnya di fikih gitu, Ustaz. Iya, fikih penting, bukan Anda bilang fikih nggak penting. Cuman ada skala prioritas dong. Mana yang lebih prioritas? Itu yang kita ambil. Nah, iya benar. Fikih perlu kita belajar juga, bukan kita buang fikih, bukan. Hati-hati sama syubhat. Jangan biarkan syubhat ada di kepala kita meskipun satu helai rambut. Besok dia akan jadi hutan belantara syubhat ini. Ambil baiknya, buang buruknya, ini bahaya. Jadi kita ambil dari guru-guru yang sudah jelas akidahnya. Siapa, Ustaz, kira-kira? Ana kalau ngomong masalah akidah, Ana tidak menemukan yang lebih masuk di kepala Ana ke orang bahasa Indonesia ya. Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Wajib yang dengar suara ini harus dengerin Ustadz Firanda. Ustadz Firanda ahli akidah. Terus Ustadz Dr. Ali Musri, beliau juga ahli akidah. Beliau itu nilainya summa cum laude loh di Madinah loh. Oh iya, Ustadz, cum laude, Ustadz. Semuanya? Bukan cum laude, summa cum laude, di atasnya lagi. Walah, ini jujur Anda baru tahu nih. Itu S1, S2, S3 beliau tuh di Madinah semua, Ustaz? Di Madinah semua, dan beliau paling cepat S3-nya lulus, Ustadz Ali Musri, hafizahullah. Udah begitu ada yang ngebantah, Ustaz, dengan hoax lagi. Nah, ya sudah tak tahu. Anda bingung.
Maksudnya gini loh, Ustaz, kalau memang ternyata kelevelan si pembantah ini adalah levelnya S4, oke lah, fair lah, ya, misalnya. Nah, betul, S4. Lah ini kalau S3 aja mungkin nggak nyampe, kan bingung ya, lah gimana sih? Ya begitu ya, wallahu a'lam ya, masing-masing mau bantah ya silahkan. Yang ilmiah lah, itu aja. Bener. Taib Ustaz ya, nanti insya Allah kita bisa panjangin lagi nih pembahasan ini. Kita belum bahas tentang seputar kitab-kitab syekh yang ahlu bid'ah misalnya. Kita harus bahas, Ustaz. Waduh, kalau mau bahas mahal begitu nggak putus-putus, nggak selesai. Terima kasih banget, mudah-mudahan ini pasti Allah ganjaran pahalanya buat Ustadz Mufi ini berlipat-lipat kali ganda nih, Ustadz. Dan untuk antum juga nih yang nyebarin, insya Allah dapat pahala. Masya Allah, part 1 yang disebar juga dan part keduanya juga. Rame Ustadz, rame banget part 1 ya, komen-komennya juga rame banget ya. Jazakallah khair Ustadz Mufi. Wa'alaikum, Bang Nabi. Ya, barakallah fiik. Allah barik fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.